Ya, kembali di News Petang, langsung kami lanjutkan pro dan kontra atau pat gulipat kereta cepat. Ya, tadi berhenti sampai di nomor 2. Tadi sudah dikatakan memang secara bisnis ini tidak layak memang. Kedua apa? Kedua begini, apa yang disampaikan oleh Kementerian BUMN bahwa ini adalah proyek B2B, business to business. Tapi ingat, BUMN itu sesuai dengan Undang-Undang BUMN dibentuk dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berarti ada uang negara di situ. Saya nggak percaya apa yang disampaikan oleh Kementerian BUMN itu tidak ada jaminan pemerintah sama sekali. Itu kita tidak percaya. Yang kedua, ini beda dengan pembangunan yang dilakukan oleh Cina, dari Cina ke Hangyong. Dia bangun 300 km dengan ongkos 1 kilometernya itu tidak sampai 10 juta US dollar. Sedangkan kita lebih dari 33 juta US dollar. Mereka bangun di negerinya sendiri, murah. Tapi mereka bangun di kita, apa sih manfaatnya, apa sih kelebihannya? Kok bisa 300% dari yang dibangun di negeri Cina. Yang kedua saya bandingkan dari Teheran ke Asifan itu 400 km, dia menghabiskan uang 33 triliun, berarti separuh dapat 400 km. Nah, pertanyaannya, seperti yang disampaikan oleh Pak Eha tadi, kita itu hutang 70 triliun, belum tenor selama 60 tahun, 4%, kita harus bayar sekitar 110 triliun, Pak. Apakah mau dibiarkan bangsa kita, rakyat kita yang patuh bayar pajak untuk membayar hutang-hutang luar negeri yang tidak bermanfaat sama sekali? Oke, tapi dari sisi kepemilikan ini juga dipertanyakan ke depannya. Ini Pak Yan bisa menambahkan di sini. Pertama begini, kita harus ingat ya, BUMN itu jangan merasa dirinya sebagai korporasi yang mandiri berdiri sendiri, bahwa itu ada aset negara, ada penugasan dari negara. Jadi jangan larut kepada bisnis murni. Visi utama BUMN itu memang untuk mendapatkan pendapatan, tapi tujuan utama adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang pertanyaan paling mendasar adalah, ini kan harusnya jelas operatornya siapa. Misalnya dalam ini memang ada konsorsium di dalamnya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana sebetulnya manajemen pengelolaan ke depan. Saya sekali lagi mengatakan, jika nanti dalam pengelolaan antara Jakarta dengan Bandung oleh satu operator, pasti dia akan berbenturan dengan bisnis layanan angkutan umum lainnya yang terintegrasi, khususnya nanti pada sistem layanan di tingkat TOD-nya, Transit Oriented Development. Jadi di sini yang paling penting adalah bagaimana mekanisme interaksi antar moda itu di dalamnya, karena berbeda operatornya. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa kajian, kehati-hatian itu betul-betul menjadi landasan filosofi kita dalam bekerja. Nah, Anda melihat nggak ada keterlibatan atau keinginan dari beberapa orang yang bergerak di industri properti melihat hal ini? Ya, itu saya hanya mengatakan satu, jangan ada dusta di antara kita. Karena sekali lagi saya mengatakan ada potensi lahan yang akan dirubah statusnya ya dari perkebunan. Dan alasan perusahaan negara yang di sektor perkebunan mengatakan tanahnya tidak subur. Apakah tanah yang tidak subur atau pengelola yang kurang kreatif misalnya ya kan? Ya, jadi dalam hal ini sebetulnya subur tidak subur ada fungsi lain yang kedepankan, yaitu fungsi keselamatan lingkungan dan hidrologis. Kalau misalnya BUMN-nya rugi, ya itu tanggung jawab negara. Memang tanggung jawab negara bukan hanya pada persoalan keuntungan, tapi juga tanggung jawab pada persoalan keselamatan lingkungan. Karena apa? Kawasan itu kalau dikembangkan jadi kota, implikasi yang terbesar adalah ancaman terhadap sistem pasokan air ke Citarum. Kemungkinan tingkat longsorannya juga tinggi. Dan yang paling menarik dari semua persoalan itu adalah impact secara menyeluruh terhadap kawasan sekitarnya. Dan yang paling menyedihkan sebetulnya, ini sebetulnya mau bisnis transportasi atau properti. Saya khawatir begini. Jadi begini, yang dikhawatirkan sekarang itu adalah ketika ini dianggap gagal, kolaps, orang nanti berpikir pada konteks propertinya. Apalagi sekarang ada tekanan agar kepemilikan asing terkait properti Indonesia diakui. Dan sudah ada ke arah sana. Jadi kalau dengan demikian, alangkah naifnya kita punya tanah, kemudian pat gulipat dia katakan tadi, properti dinaikkan berkali lipat, untungnya bukan buat kita. Dengan alasan bahwa untuk perusahaan asing perusahaan asing. Jadi konteks undang-undang dasar 33 itu air, bumi, dan udara bukan air, tadi dikuasai asing sekarang. Anda melihat hal yang sama begitu? Enggak. Gini Mas, kereta cepat itu dalam ilmu transportasi Pak ya, dia levelnya ada level ketiga. Level kedua itu adalah kapal. Yang level pertama adalah pesawat terbang. Kenapa dengan geopolitik kita yang seperti ini, Pak Jokowi punya visi misi akan membangun tol laut. Kenapa dia tidak konsentrasi membangun tol laut, membangun pelabuhan-pelabuhan utama, membangun pelabuhan-pelabuhan rakyat, sehingga
pergerakan barang, jasa, dan orang dari seluruh negeri Indonesia itu bergerak dengan cepat, bisa memotong terhadap ongkos distribusi. Kalau kereta cepat itu hanya Jakarta-Bandung, asumsi kita itu adalah rugi, pasti rugi. Saya sampaikan laporan BPK tahun 2015, setiap tahun pemerintah memberikan PSO kepada PT Kereta Api Cepat dan KRL itu 1 triliun, Mas. Itu kan pasti rugi. Berarti negara mensubsidi terhadap apa yang dipakai masyarakat, baik itu kereta listrik atau juga kereta api, 1 triliun per tahun. Ini untungnya di mana? Kita punya kereta api aja, setiap tahun kita PSO 1 triliun. Makanya, biar masyarakat ini tahu, mari kita ingatkan kepada pemerintah, ini harus ditunda, bahkan dibatalkan. Karena ini sudah di walaupun groundbreaking itu kan hanya gali tanah. Baik, Bapak-Bapak kita potong dulu, kita saksikan dulu. Ada berikut adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan masih membuka saran dan kritikan dari masyarakat terkait AMDAL kereta cepat, dan berikut pernyataan selengkapnya. Ada masukan-masukan lagi itu maka akan mengimprove di dokumen RPL RKL-nya. Jadi kalau kelayakan lingkungannya ya udah layak gitu. Disitulah makanya keluar izinnya. Gitu, bahwa dokumennya diperbaiki kan setiap saat emang diperbaiki. Kalau teknologinya nanti berkembang, ada teknologi yang lebih canggih ya dipakai lagi yang lebih canggih gitu. AMDAL itu kan sebuah instrumen untuk kita mengatasi dampak gitu. Sebuah instrumen untuk kita mengatasi dampak lingkungannya. Jadi ya dia akan berkembang terus juga. Kalau teknologinya bagus ya pemerintah juga bisa bilang ini loh ada teknologi yang bagus. Ya, langsung dinyatakan bahwa ini terbuka untuk diberikan saran khususnya sebelum ini pembangunan dilakukan. Tapi ini apakah memang masih memungkinkan di waktu-waktu sekarang ini dilakukan kemudian membatalkan seperti itu? Ya, saya pikir saya kasih saran ke Kementerian KLH agar dikaji ulang AMDAL-nya. Di situ saya katakan tadi ada lahan perhutani 55 hektar. Itu sesuai dengan undang-undang yang regulasinya Ibu Kementerian KLH harus ganti 2 kali lipat, 110 hektar area. Di mana posisi strategisnya? Yang kedua, yang disampaikan Pak Ya tadi, hidrolik dan mekaniknya itu disampaikan kepada publik. Jangan sampai begitu violate, begitu gagal, negara yang wajib bayar. Kita tidak ingin pemerintah ini terbebani membayar hutang. Nah begini, saya juga mengingatkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini satu, dalam proses ini ada beberapa pelanggaran terkait dengan tata ruang. Bahwa kawasan yang kita lewati itu adalah kawasan lindung. Kawasan lindung ada di dalam hutan dan di luar kawasan hutan. Nah, di sini ada kawasan lindung untuk resapan air dan ada kawasan lindung untuk geologinya. Jadi wilayah bencana itu adalah kawasan lindung. Jadi setiap pemanfaatan dan pengaturannya itu harus betul-betul memperhatikan kondisi lingkungannya dan memperhatikan aturan yang berlaku. Pertanyaannya, kalau di situ ada gempa, di situ ada gerakan tanah, di situ ada tanah longsor, apakah pemetaan lokasi itu sudah terinformasi belum? Dan sistem teknologi apa yang dipergunakan? Kan belum terjawab. Rancang bangunnya apa? Dan dikatakan bahwa jika ini menjadikan pilihan harusnya Jawa bagian selatan lebih diprioritaskan khusus untuk kereta cepat ini. Menurut Anda bagaimana? Iya, jadi menurut saya misalnya wilayah utara, tadi sebetulnya konsep sebelumnya di tahun 2003 dan tahun 2000 berapa itu sudah ada pengembangan percepatan untuk kereta api cepat itu untuk Jakarta, Surabaya. 400 km. Itu lebih relatif lebih menguntungkan ya kan. Jadi dalam hal ini kita berpikir kereta yang terlalu pendek itu tidak efektif sebetulnya. Jadi kecepatannya pasti bukan 200, mungkin sekitar 200-an lah kan dengan kondisi ini. Nah, yang kedua, status terkait dengan tata ruang. Adalah status tentang stasiun awalnya nih, stasiun awal di Halim Perdana Kusuma. Mengacu kepada tata ruang DKI Jakarta, Halim Perdana Kusuma adalah kawasan khusus. Pertahanan keamanan. Artinya kalau fungsi pertahanan keamanan terganggu oleh fungsi ini itu melanggar Perda. Kemudian melanggar PP 68 tahun 2014 tentang wilayah pertahanan. Bahwa harus ada izin Menteri Pertahanan Keamanan. Izin kan belum ada. Saya bayangkan nih TNI AU udah pesawatnya tua, anggaran terbatas, wilayah pertahanannya diambil lagi tanahnya. Jadi bagaimana kita mengembangkan sebuah visi untuk mempertahankan wilayah pertahanan dan keamanan, bagaimana TNI juga bisa berkembang. Saya kira ada baiknya dan yang memberi izin perlu hati-hati loh.
setiap pelanggaran di tata ruang, pejabatnya kena sanksi. Nah, itu perlu diperingatkan. Baik, ini tidak hanya ditunda, berarti sebaiknya dihentikan. begitu Dihentikan. Ya? Oke, baik Pak Nizar dan juga Pak Yayat, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di sini. Sama-sama. Semoga kita lihat apakah memang kritikan baik itu Semoga dari kita, didengarkan aja. dari masyarakat juga yang lain bisa didengarkan. Kita lihat ke depannya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih.